Shalom warga kerajaan. Pernah saya sampaikan ada orang tanya pada saya, bahasa apa yang dipakai di Taman Eden? Apakah itu bahasa Ibrani? Atau ada yang tanya apa itu bahasa Mandarin? Karena jumlahnya banyak. No. Bahasa di sana adalah LGM. Love, Grace, and Mercy. Ketika ada hadirat Tuhan dalam hidup keluarga kita, di dalam hati kita, maka yang ada pengampunan, pengertian, kasih mesra, nasihat. Seperti yang dikatakan Efesus pasal 2. Nah, saudara yang kasih Tuhan, saya sudah sampaikan minggu yang lalu, bagaimana contoh kita adalah Sang Kristus. Yang darah pemercikannya berbicara lebih kuat daripada darah Habel. Habel darahnya menuntut balas kepada kakaknya. Satu yang membunuh, satunya menuntut balas, sama aja. Tidak ada pengampunan. Sampai Kristus datang. Maka saudaraku, dia disebut the last Adam. Kalau the second Adam itu Kain. Kita tahu betapa buruknya dia. Dan firman Allah mengatakan ada seorang muridnya yang luar biasa. Ini mungkin termasuk ya the 70. Bukan yang 12 tapi yang 70. Yaitu Stefanus. Pemimpin diaken daripada gereja mula-mula di Yerusalem. Mereka dipilih pertama karena reputasi yang baik, karena karakter yang baik. Penuh dengan Roh Kudus, penuh hikmat, penuh dengan anugerah, penuh dengan kuasa, penuh dengan firman. Pokoknya full semuanya deh. Dan apa yang terjadi? Mereka menganiaya dia. Dan saudara yang kasih Tuhan, tidak ada orang bisa melawan pembicaraannya. Dan wajahnya berseri-seri seperti malaikat. Yesaya 60 berkata, nahar, berseri-serilah. Supaya orang tahu ada kemuliaan Tuhan dalam kita. Dan kita tahu bagaimana dia menyampaikan firman Tuhan yang terpanjang dalam khotbah. Kalau Petrus kan cuma 3 menit, 2 menit. Dia panjang sekali, dia cerita. The God of Glory memanggil nenek moyang kita Abraham. Dia berkata pada para pemimpin orang Israel saat itu. Dan dia menyatakan di sepeda Allah Abraham, Allah Ishak, dan Allah Yakub. Dia berbicara dari Abraham sampai kepada Musa, sampai kepada David, dan kepada the just one, yaitu Jesus Christ. Orang benar dalam terjemahan bahasa Indonesia. Dan pada waktu dia menyampaikan itu, orang bukan bertobat. Tertusuk hati mereka dan mereka marah, saudaraku, sangat marah. Dan mereka membawa dia keluar kota. Saya berada di satu tempat yang dikatakan di sinilah Stefanus dirajam. Itu masih ada cekungan begitu. Dan keluar dari kota lama Yerusalem, the gate of lion. Dia betul-betul, saudaraku, betul-betul seperti singa dari suku Yehuda, seperti Tuhan dan gurunya Yesus Kristus. Saudaraku, dia menatap mereka dan tanpa tedeng-aling-aling, hai orang yang keras kepala, ya, yang tegar hatinya, kamu membunuh orang benar. Mereka marah sekali dan merajam dia dengan batu. Tetapi ini saudaraku, ya seperti saya katakan, kalau mengampuni orang luar gampang, tapi ini pemimpin loh. Pemimpin secara agama paling tinggi, imam kepala, jadi pengajar Taurat dan sebagainya. Dan dia berseru, ya Tuhan Yesus, jangan tanggungkan dosa mereka. Seperti yang lakukan Yesus di atas kayu salib. Tuhan Yesus, terimalah rohku. Sebab pada akhir dari 7 perkataan Yesus di salib, ya Father, I commit thee my spirit. Kita terdiri roh, jiwa, dan tubuh. Sambil berlutut-berlututnya apa? Menyembah. Saha, proskuneo. Ya, dengan perkataan itu meninggallah dia. Dan di sana ada seorang muda yang membawa pakaian dari orang-orang yang mengeksekusi Stefanus. Dan dia adalah Saul dari Tarsus. Dan saya percaya itu memberikan dampak luar biasa kepada dia. Dan dia menjadi rasul yang luar biasa. Menjadi Paulus, Rasul Paulus yang hebat itu. Karena itu saudara, ketika saudara mengampuni, kemuliaan Tuhan akan muncul dari kita. God bless you warga kerajaan. Amin.